Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Dumateng Rama Yai Muhsin Rasyid ingkang kula hormati sekaligus kula takdimi, dan panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Saderengipun perkenalan utawi panggih malih kalih Kang Pandung Bondowoso saking perwakilan saking Persen Kedung Asri. Lah pitakenipun utawi pertanyaanipun, katanya Allah dekat, tapi kenapa pada waktu Mbah Kanjeng Nabi negosiasi tentang sholat pergi ke Sidratul Muntaha atau ke langit Sabitu, sehingga pertanyaannya kedua, kedekatan Allah kepada kita itu sesungguhnya apakah Allah ada dalam diri kita atau diri kita ada di dalam diri Allah? Makaten pangapunten sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu, dan seterusnya. Waqala aidan huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Sadaqallahul adzim. Terkait masalah proses perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha dalam rangka bertemu Allah. Di situ ada sebutan-sebutan alam muhadharah, kasunyatan ini. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seakan-akan Allah jauh memang, karena kita mandang dari syariat, belum lagi mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha melewati alam mukasyafah, alam lahut, alam malakut, alam jabarut. Di dalam alam mukasyafah sab langit 7. Oh waduh, lah ngoten nggih. Karena ini mandang dari syariat, sehingga ada sebutan-sebutan seperti ini. Mengapa ketika saat itu zaman Rasulullah berarti Allah itu jauh dari Rasulullah? Lah ngoten nggih. Itu punya arti gini, Pak. Siapapun kita, ya, siapapun kita, jikalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, Allah terasa jauh, memang jauh. Apa sih Sidratul Muntaha? Kesadaran mutlak. Kalau sesungguhnya selain Allah itu tidak wujud. Itu loh Sidratul Muntaha. Tapi kalau bayangan kita di dalam syariat di atas sab langit 7. Niki cerita. Sebelum masuk ke Sidratul Muntaha mustawa, Buraq parkir, malaikat muqarrabin parkir. Muhammad, bacalah tahiyat kau, jikalau tidak membaca tahiyat kau akan hancur kena beribu-ribu cahaya. Wes, nek didik tauhid lewat ngeten iki tambah bingung, Pak. Temen do bingung, terus ngalami koyo bingung. Padahal itu adalah sebutan dan sah miturut hukum syariat, enggak apa-apa. Akhirnya jatuhnya Allah itu jauh banget.
Padahal aslinya Allah itu dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti Sidratul Muntaha bukan ndukur, bukan. Berarti buruk itu bukan jaran yang bersayap, bukan. Iku sanepan. Berarti malaikat muqarrabin itu bukan yang dimaksud, bukan. Bapak Ibu, iki nek kula gelar cara hakikate ning umum. Kula niku akeh sing gegemi ngene. Nek cara kula dibenci pun 24 tahun, Pak. Pun segonjangan. Tahu segonjangan? Melenger. Memang saya dapuknya itu menjadi wayang yang dicaci. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya dicaci, jadi gimana? Mboten napa-napa. Sebab tentang fafirru ilallah, seruan untuk lekas lari kembali menuju kefitrahan pada Allah, itu adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sifatnya saya itu cuman nyampe notok, nggak ada urusan memaksa, ngajak supaya enggak. Nadhir, memperingatkan aja. Mengapa harus diperingatkan? Karena kondisi umat Islam, khususnya pada umumnya kondisi ruhaniyah umat manusia, bittikhadikumul ijlah, ndadekno Tuhan yang bukan Tuhan. Bisa. Terus pertanyaannya tadi, kalau toh Allah itu dekat, apakah Allah itu di dalam diri kita ataukah kita di dalam diri Allah? Dua kalimat itu bagi ahli syuhud yang sudah ada di dalam zona ahad ra ono bedane. La farqa bainahuma, ora ono bedane. Aku yo awakmu, awakmu yo aku. Tapi bukan berarti aku awakmu itu ada dua. Pelakunya ahad, pelakunya sira yo ingsun, ingsun yo sira. Bahasa loro ini jikalau ada di Su'aul Basirah menuju Ainul Basirah nggak apa-apa, ini makom muraqabah. Makom Allah itu terasa dekat. Ada hamba, ada Gusti. Makanya bahasanya la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali engkau. Berarti ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Khalik dan berarti ini ada dua. Yes. Teruskan. Bagaimana keduanya itu hilang? La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Mau tidak mau jalure yang tercepat. Sampai buka Al-Baqarah 54. Coba Pak. Faktulu anfusakum. Patenono dirimu. Bun salah paham loh ya. Mulai ngaji gantung, bukan itu bunuh diri. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Ngajine ngantuk, mulih tanggepane bunuh di wah kula dikecek polisi, Pak. Bukan itu. Faktulu lepasen rasa pangrasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang menyembah, yang punya karep, yang punya ini punya itu, bisa ini bisa itu, lepasan.
ning atimu. Terus otomatis kalau itu sudah lepas, sudah mati, maka akan muncul isbat keakuan Allah yang tidak bisa jenengan sebut. Idfin mendemo sira kabeh wujudaka ing eksistensi Anda, wujud ira pendemen di mana? Fil ardil khumul, ing dalam bumi khumul. Dalam hikam niku berarti pendemen keakuanmu, rasa pangrasmu sebagai makhluk yang ini yang itu hilangkan, baru nanti akan muncul kebenaran. Ini laksana jenengan ini nandur jeruk nek gak sampean pendem wite, sampean gelendang netok wae piye saged bagus gini? Gak bisa. Pohon jeruk menghasilkan buah yang bagus seperti ini, sampean lihat, karena wite pohonnya mancep di tanah. Encep no, baru akan memunculkan buah yang bagus. Tapi kalau jeruknya itu wite diuncalno enak, diuncalkan ya, dilemparkan aja nih keramik, dilempar aja di atas tanah, nggak mancep. Buahnya seperti ini nggak bisa. Sama, jenengan pingin buah kemakrifatan yang sempurna, pendem keakuan diri. Kalau sudah keakuan diri sudah terpendam, maka akan muncul kebenaran keakuan Allah. Berarti di situ apakah diriku ada di dalam Allah, apa Allah di dalam diriku? Sama saja. Siro yo aku yo siro. Tapi bukan dua. Sironya hilang, akunya hilang. Makanya dalam tauhid kan ngeten Pak, pendidikan ini proses. Pertama la ilaha illallah. Kedua la ilaha illahua. Ketiga la ilaha illa anta. Keempat ana. Niki Quran. Syariat thariqat hakikat ma'rifat. Ini. Kita sebelum ke la ilaha illa ana, ingsun Allah, anta Allah, ana makhluk harus hilang dulu. Sirone hilang, siro Allah hilang, ana makhluk harus hilang. Akhirnya jadi ana urip. Kalau di sini maka sudah tidak ada bedanya antara siro dengan ingsun, antara saya dengan anta, kau. Inilah maksudnya pujinya Qadim ala Qadim. Pujinya Allah pada Allah sendiri. Sehingga bisa kami simpulkan, dikatakan makrifat, dikatakan bertemu Allah, itu bukan si hamba bisa bertemu, bukan. Bagaimana mungkin si hamba bisa bertemu kepada Allah? Si hamba statusnya tidak ada, Allah itu ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu yang ada? Gak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada, bertemu yang ada, itu sesuatu yang ada sendiri. Saya bingung Pak? Mboten ta? Nek bingung makalah iki sampai empun dibuang, sampai simpen ning lemari. Sampai suatu saat akan membutuhkan ini. Saya ulang, dikatakan bertemu Allah sesuai dengan Quran, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah,
maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu pasti terjadi. Yang dikatakan bertemu adalah bukan si makhluk bisa bertemu Allah. Karena status makhluk itu tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu kepada yang ada? Tidak. Berarti yang bisa bertemu yang ada, bisa melihat yang ada sendiri. Dari proses tiadakan dirimu baru akan muncul adanya yang ada. Tambah ngal Gus. Bon. Rokokan dulu Pak. Nyantai. Wis kembali kepada pertanyaan Bapak. Jikalau sudah di zona akad Pak, 2 pertanyaan tadi sudah tidak ada bedanya. Mekaten. Kalau maksud tidak ada bedanya, tidak ada 2. Itulah ahad. Nggih. Ada lagi masih Bapak